warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Terana Wilma, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik, Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas reguler B, dengan NIM P1337 431 220058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan prosedur analisis kuantitatif metode TPC pada bahan makanan. TPC atau Total Plate Count merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam bahan pangan. Prinsip analisa metode TPC adalah menumbuhkan mikroba pada media agar sehingga mikroba akan berkembang biak membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Alat yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, cawan Petri, gelas ukur, gelas beker, batang pengaduk, gelas serot, vortex, hot plate, stomacher, inkubator, kapas penutup, mikropipet, pembakar Bunsen, Erlenmeyer, dan koloni counter. Bahan yang dibutuhkan yaitu sampel bahan makanan, media PCA atau plate count agar, dan larutan pengencer. Beberapa larutan pengencer yang umum digunakan dalam melakukan analisa metode TPC yaitu Aquades, garam fisiologis 0,85%, dan buffer peptone water atau BPW. Prosedur analisa TPC. Prosedur yang pertama yaitu pembuatan media. Langkah yang dapat dilakukan pada pembuatan media yaitu pertama, timbang PCA kurang lebih sebanyak 2 gram. Kedua, tuangkan PCA ke dalam tabung Erlenmeyer. Ketiga, larutkan dengan Aquades dan homogenkan. Keempat, panaskan media hingga mendidih. Prosedur yang kedua yaitu preparasi sampel. Langkah yang dapat dilakukan pada preparasi sampel yaitu pertama, timbang sampel padat sebanyak 10 gram. Kedua, masukkan sampel yang telah ditimbang ke dalam stomacher bag. Ketiga, tambahkan larutan pengencer sebanyak 10 ml. Keempat, tutup stomacher bag dan masukkan ke dalam stomacher. Kelima, tuang ke dalam tabung reaksi. Keenam, homogenkan dengan vortex. Prosedur yang ketiga adalah pengenceran sampel. Langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama, siapkan 6 buah tabung reaksi. Kedua, masukkan 9 ml larutan pengencer ke dalam semua tabung reaksi. Ketiga, beri label 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 6 pada masing-masing tabung. Keempat, ambil 1 ml sampel yang telah dihomogenkan, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi 10 pangkat min 1. Kelima, homogenkan menggunakan vortex. Keenam, masukkan 1 ml sampel dari tabung 10 pangkat min 1 ke tabung 10 pangkat min 2, kemudian homogenkan. Lanjutkan langkah ini hingga tabung reaksi 10 pangkat min 6. Prosedur yang keempat yaitu uji total plate count. Uji total plate count atau TPC dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 metode, yaitu metode pour plate, spread plate, dan drop plate. Metode yang pertama yaitu metode pour plate.
Pada metode pour plate, langkah yang dapat dilakukan yaitu: pertama, ambil 1 ml sampel dari masing-masing seri pengenceran dan dituangkan ke dalam masing-masing cawan Petri yang sudah steril. Kedua, tuangkan 10 ml media PCA cair ke dalam cawan Petri. Ketiga, campurkan media dengan sampel dengan cara memutar cawan Petri mengikuti pola angka 8. Keempat, tunggu hingga media padat. Kelima, inkubasikan di dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius dengan posisi cawan Petri terbalik. Metode yang kedua yaitu metode split plate. Pada metode split plate, langkah yang dapat dilakukan yaitu: pertama, tuang media PCA cair ke dalam masing-masing cawan Petri, lalu tunggu hingga media padat. Kedua, ambil 0,1 ml sampel dari masing-masing seri pengenceran dan tuangkan ke dalam masing-masing cawan Petri yang berisi PCA padat. Ketiga, celupkan glass rod pada etanol, lalu panaskan pada api Bunsen. Keempat, ratakan sampel pada media dengan menggunakan glass rod. Kelima, inkubasi di dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius dengan posisi cawan Petri terbalik. Metode yang ketiga yaitu metode droplet. Pada metode droplet, langkah yang dapat dilakukan yaitu: pertama, siapkan cawan Petri yang telah berisi media PCA padat. Kedua, bagi cawan Petri menjadi 6 bagian sehingga dalam satu media terdiri dari 6 seri pengenceran. Ketiga, ambil 0,01 ml sampel dari masing-masing seri pengenceran menggunakan pipet, lalu teteskan ke media PCA sesuai dengan bagiannya. Keempat, inkubasikan di dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius dengan posisi cawan Petri terbalik. Prosedur yang kelima yaitu perhitungan hasil uji TPC. Perhitungan hasil uji TPC dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan koloni counter. Jumlah koloni bakteri dari sampel dihitung dengan menggunakan rumus koloni per gram sama dengan sigma koloni per cawan dikali 1 per faktor pengenceran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menghitung jumlah koloni bakteri dari sampel yaitu: pertama, cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 30 sampai 300 CFU per gram. Jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300 CFU per gram, dikategorikan sebagai terlalu banyak untuk dihitung, atau TBUD, atau too numerous to count, atau TNTC. Kedua, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu, atau satu deret rantai koloni yang terikat sebagai suatu garis dihitung sebagai satu koloni. Ketiga, koloni yang tumbuh menutup lebih besar dari setengah luas cawan Petri tidak disebut sebagai koloni, melainkan spreader. Keempat, jika hasil perbandingan jumlah bakteri dari hasil pengenceran berturut-turut antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya adalah kurang dari 2, maka hasilnya dirata-rata. Namun, jika hasilnya lebih dari sama dengan 2,
maka menggunakan jumlah mikroba dari hasil pengenceran sebelumnya, atau pengenceran terkecil. Hasil perhitungan dengan menggunakan TPC ini dalam bentuk Colony Forming Unit atau CFU. CFU ini menunjukkan jumlah koloni yang tumbuh tiap gram atau mililiter sampel yang dihitung dari jumlah cawan, faktor pengenceran, dan volume yang digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.